Halo, apa kabar teman-teman? Sekarang kita sampai pada bagian 23D dari pembelajaran Alkitab kita. Sekarang kita akan bicara mengenai the creation of Adam dan the original sin atau penciptaan Adam dan dosa asal. Sekarang kita sampai pada kejadian 2 dan kejadian 3 mengenai penciptaan manusia dan kejatuhan manusia. Oke, sekarang kita mau bicara mengenai penciptaan manusia, teman-teman. Jadi ada yang menganut pandangan seperti ini. Ada dua kali penciptaan, ya, ada dua kisah penciptaan. Di Kejadian 1 ayat 26, ketika Tuhan berfirman, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kemudian Dia menciptakan laki-laki dan perempuan di situ. Ini kisahnya berbeda dengan penciptaan di Kejadian 2. Karena di Kejadian 2 pada waktu itu Hawa belum ada, ya, Hawa belum diciptakan, ya, belum diambil dari sisi Adam. Berarti ada dua nih, ya, menurut pandangan mereka. Nah, kita jangan mau disesatkan oleh doktrin-doktrin seperti ini, teman-teman, ya. Bahkan ada yang menganut pandangan bahwa istri pertama Adam yang ada di Kejadian 1 ini namanya Lilith. Ini berbeda dengan Hawa. Hawa itu istri keduanya, ya. Jadi mereka mempunyai dongeng-dongeng seperti itu. Nah, kita jangan sampai disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, teman-teman, ya. Jadi ketika Musa menulis, ya, di Kejadian 1 ayat 26, kita lihat dulu nih, maka Elohim menciptakan atau bara manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Elohim diciptakannya bara dia, ya, diciptakanlah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Musa mau menulis begini, teman-teman. Dia mau menulis siapa sih yang menciptakan alam semesta ini, termasuk di dalamnya manusia. Itu yang Musa mau tekankan. Jadi bukan ada dua kisah penciptaan di sini. Ya, ketika di Kejadian 2, Musa itu mau menulis dalam bentuk tipologi, perumpamaan. Di Kejadian 2, dia menekankan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan asal muasal perkawinan. Jadi, apakah role daripada laki-laki di dalam perkawinan dan apakah role perempuan di dalam perkawinan? Ya, jadi apa peran laki-laki di dalam perkawinan dan peran perempuan di dalam perkawinan, asal muasal perkawinan, yaitu satu orang laki-laki dan satu orang istri. Di mana, ya, ketika wanita itu diambil dari sisi Adam, artinya dia setara, co-equal dengan Adam, sederajat dengan Adam, ya, bukan lebih rendah. Tetapi di dalam perannya, teman-teman, ya, wanita itu harus tunduk kepada laki-laki. Nah, ini yang Musa mau tulis, teman-teman. Jadi Musa di sini mau menulis mengenai apa sih perkawinan itu, apa sih asal muasal dan tujuan Tuhan menciptakan perkawinan itu, kesatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam perkawinan. Itu yang Musa mau tekankan di Kejadian 2. Ya, jadi bukan Musa mau menulis mengenai ada dua kisah penciptaan, tidak seperti itu, ya. Karena di dalam teologi Timur Dekat Purba pada waktu itu, ya, manusia itu hanya budaknya para dewa. Tidak punya koneksi, tidak punya hubungan dengan para dewa. Nah, di Kejadian 1 Musa mau menulis dan melawan semua teologi bangsa-bangsa Kanaan pada waktu itu, ya. Musa mengatakan tidak. Kita ini pada awalnya, in the beginning, itu diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim, dan kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Ini yang tidak dipunyai teologi bangsa-bangsa Kanaan pada waktu itu. Makanya Musa menulis, Tuhan Allah berjalan-jalan di dalam taman di Eden itu, bercakap-cakap dengan Adam pada waktu hari sejuk. Ini nggak dipunyai oleh bangsa lain, teman-teman. Bangsa lain menyatakan kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Tempatnya beda, tempat tinggalnya beda. Nah, Musa mau membalikan, tidak. Ini loh asal muasalnya kenapa kamu jadi tidak bisa berhubungan dengan Allah, karena dosa, karena kejatuhan manusia pada waktu itu. Tetapi pada mulanya ketika Tuhan merancang dan menciptakan manusia, itu menurut gambar dan rupa Dia, sehingga kita bisa berkoneksi, berhubungan intim dengan Tuhan. Dan Musa menulis itu ketika dikatakan Tuhan bercakap-cakap dengan Adam, ya, di dalam taman di Eden itu. Nah, ada juga yang menganut pandangan begini, teman-teman. Di Kejadian 1 ada dua kali kisah penciptaan karena menggunakan kata bara. Di Kejadian 2 tidak menggunakan kata bara. Sekarang kita mau melihat, ya, bahwa kata bara, asah, dan yatsar di dalam Alkitab kita itu interchangeable atau bisa bergantian. Kita lihat dulu nih, teman-teman. Di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Yahweh Elohim membentuk atau yatsar manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, ketika Tuhan mengatakan Dia membentuk bukan dari tanah liat, ya, jadi kebanyakan orang Kristen ataupun Muslim yaitu berpikiran manusia dari tanah liat, dia dicampur dengan air gitu, ya, kayak kemudian membentuk patung, ya. Tidak, teman-teman, ya, manusia itu dari debu tanah. Debu tanah ini siapa sih, teman-teman, yang bisa memahat? Debu itu nggak bisa dipahat, ya kan? Di sini Musa menulis dalam tipologi atau perumpamaan bahwa manusia itu diciptakan dari kefanaan.
Ya, istilah debu tanah, dari debu kamu diambil dan kamu akan kembali menjadi debu tanah. Itu ibarat atau Musa mau menulis dalam perumpamaan manusia itu fana. Ya, ini adalah kesia-siaan atau kefanaan di dalam manusia. Itu yang mau dia tulis, teman-teman. Ya, karena tidak ada seorang pun yang dapat membentuk sesuatu dari debu tanah. Hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Tapi di dalam perkataan di Kejadian 2 ayat 7 ini, ya, selain merupakan fakta sejarah, Musa menulis dalam bentuk puisi, puitis. Ya, manusia itu diciptakan dari debu tanah, artinya kefanaan. Ya, nanti kita akan melihat ini lebih jelas ketika kita masuk di Kejadian 5. Kemudian kita lihat di Yesaya 43 ayat 7. Tuhan berkata nih, semua orang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan bara untuk kemuliaanku, yang kubentuk yatsar dan yang juga kujadikan asa. Jadi tidak ada dua kisah penciptaan manusia di situ, hanya satu. Ya, manusia itu ya dibara, diatsar, juga diasah. Sekarang apa sih maksudnya diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah? Kita dibuat di dalam rupa dan gambar Tuhan menurut rupanya. Hal ini tidak dapat dipahami sebagai duplikasi. Jadi kita ini bukan kloningannya Allah. Ya, kalau kita baca di Ulangan 4 ayat 35, Musa menulis begini, engkau diberinya melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi kata Betselmenu, ya, dalam rupa Allah itu artinya bayangan, ya, bayangannya Allah, ya, bukan wujudnya yang sejati. Jadi bukan kloningannya Allah. Gambar dan rupa Allah yang sempurna dan sejati adalah Yesus. Dikatakan Yesus, Sang Firman itu adalah gambar dan rupa Allah yang bisa kita lihat. Dia adalah imago Dei. Nah, kita ini diciptakan menurut imago Dei-nya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa anaknya, Sang Firman itu. Kita seperti Tuhan, kita bukan Tuhan. Dia menciptakan kita menurut gambarnya. Kita tidak boleh berpikir untuk menjadikan dia menurut gambar kita. Jadi Allah itu roh, ya, tidak bisa disamakan dengan kita. Kemudian apakah di dalam Islam ada teologi yang sama, teman-teman? Ada, ya. Jadi kalau Muslim mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah, kita buktikan saja. Hadits ini ya telah ditransmisikan atas otoritas Abu Hurairah, ya. Dan dalam hadits yang ditransmisikan atas otoritas Ibnu Hatim, Rasul Allah itu dilaporkan mengatakan demikian. Muhammad, ya. Ketika salah satu dari kalian bertengkar dengan saudaranya, dia harus menghindari wajahnya. Karena Allah menciptakan Adam menurut gambarnya sendiri. Ya, Anda bisa baca ini di Sahih Muslim 2612e. Ya, buku 45 hadits 152. Kalau di dalam bahasa Inggris, Anda bisa melihat di dalam buku 32 hadits 6325. Jadi tidak benar, ya, kalau Allah itu tidak bisa digambarkan atau tidak bisa kita bayangkan, ya, karena Adam itu diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Ini juga ada ya di dalam teologi Islam. Ini kita buktikan haditsnya sahih. Musa itu menggunakan kata selem atau gambar, ya, untuk menggambarkan penciptaan manusia pada waktu itu. Kata selem ini diambil dari akar kata memahat atau memotong. Arti harafiah atau literalnya adalah bayangan. Jadi manusia adalah bayangan atau shadow-nya Allah. Tikva Bryer-Kensky menulis esai yang menarik ya tentang selem atau gambar Tuhan ini. Judulnya adalah Antropologi Religius dalam Yudaisme dan Kristen. Jadi dia mencatat ya bahwa raja-raja zaman dulu itu mendirikan selem atau gambar atau patung-patungnya sebagai representasi daripada otoritas atau kehadirannya di wilayah tersebut, ya, dan juga sebagai lambang atau gambar daripada dewa yang disembahnya. Kemudian Tikva itu menulis juga bahwa patung-patung raja yang didirikan di timur dekat purba ini, ya, disebut juga keserupaan atau gambar Allah atau selemnya daripada dewa itu sendiri. Dan ini dilindungi patung-patungnya. Jadi orang tidak boleh sembarangan ya merusak patung-patung ini. Dan mereka harus menyembah sujud kepada patung-patung ini. Kata akadia untuk patung ini adalah salmo. Di Assyria itu raja dikenal sebagai salam ili atau gambar dewa. Jadi dewa dan raja Mesopotamia itu memiliki patung dari kayu dan batu. Jadi dalam konteks timur dekat purba, gambar Allah atau selem Allah ini diterapkan pada raja dalam hal fungsi dan kehadirannya. Tetapi Allah atau dewa di dalam kitab Kejadian itu memiliki sesuatu yang jauh lebih baik. Ya, Musa menulis, dia memiliki kita, yaitu patung hidup yang berjalan dan dapat bereproduksi. Jadi kita ini merupakan gambar daripada Allah. Nah, Musa mau mencatat bahwa manusia itu
kudus atau mulia dan harus dihargai atau dihormati. Itu yang Musa mau menulis ketika dia menulis bahwa manusia itu diciptakan di dalam selem atau gambarnya Allah. Ya, karena pada waktu itu gambar daripada raja itu disembah, ya, disucikan, tidak boleh dirusak. Musa mau menulis demikian, teman-teman. Sesamamu manusia itulah, ya, yang harus kamu lindungi karena dia itu adalah selem atau gambar patungnya Allah itu sendiri. Dan dari kata ini kita mendapatkan yang namanya fotograf atau foto, ya. Kita lihat di dalam Alkitab kita di mana saja penggunaan kata selem ini, teman-teman. 2 Raja-Raja 11 ayat 18 dikatakan demikian. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung atau selem dan membunuh Matan imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Yahweh. Kita lihat juga di Daniel 3 ayat 1, Raja Nebukadnezar itu membuat selem atau patung emas, ya, yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Menurut pepatah Akadia, ya, manusia itu adalah bayangan dewa. Kemudian budak itu adalah bayangan laki-laki, tetapi raja itu seperti bayangan atau gambar yang sangat mirip dengan dewa. Jadi disembah, ya, patung atau selem para raja-raja itu yang merupakan representasi daripada dewanya juga. Selama di Mesir, para penindas daripada orang-orang Israel, yaitu pembaca asli kitab Taurat Musa, itu mengajari mereka bahwa mereka tuh ada semata-mata untuk bekerja bagi Firaun, ya. Sebaliknya, di dalam kitab Kejadian Musa menulis bahwa mereka bukan hanya budaknya Firaun, tapi mereka adalah gambar daripada Allah itu sendiri. Kitab Kejadian itu menggunakan bahasa kerajaan, ya, untuk menggambarkan seluruh umat manusia dari raja terbesar hingga budak yang paling rendah. Jadi di dalam kitab Kejadian itu Musa mau menulis bahwa Adam, manusia yang pertama, itu tadi diangkat menjadi raja, ya, untuk merajai seluruh bumi pada waktu itu. Nah, ini yang Musa mau catat atau Musa mau tulis, ya. Orang-orang yang tinggal di timur dekat Purba itu percaya bahwa sebuah gambar itu membawa sifat esensial dari apa yang dipersonifikasikannya. Sebagai contoh nih, ada sebuah prasasti Mesir di British Museum yang menyatakan Tah, ya, atau dewa pencipta yang dipercaya oleh orang Mesir itu membentuk para dewa. Dia menempatkan para dewa di tempat-tempat suci mereka. Dia membuat persembahan mereka menjadi hiasan yang indah. Dia melengkapi tempat-tempat suci mereka. Dia membuat tubuh mereka mirip dengan keinginan hati mereka. Kemudian para dewa itu masuk ke dalam tubuh mereka di setiap kayu, setiap batu, dan setiap logam. Akibatnya orang-orang memandang menyembah berhala itu sama dengan menyembah dewa yang digambarkan oleh berhala itu. Meskipun mungkin tidak terlihat sama persis dengan dewanya, ya. Jadi gambar atau selem itu merupakan perwakilan dari dewa itu. Di dalam pemikiran Mesopotamia kuno, ya, seorang anak laki-laki itu dapat memiliki citra atau gambar ayahnya, tetapi hanya dewa yang dapat diciptakan di dalam gambar para dewa. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, menurut gambar dan rupanya, Tuhan itu memberikan dominion atau kuasa dan otoritas atas semua makhluk lainnya. Dosa itu membuat gambar atau selem Allah ini meleset dari tujuannya yang semula. Diciptakan menurut selem atau gambar Allah itu artinya sebuah pola sudah ditetapkan. Nah, di dalam Alkitab kita dikatakan demikian, teman-teman. Dikatakan Adam itu memperanakkan Set. Dan Set atau anak itu digambarkan, ya, itu menurut gambar atau demut dan rupa atau selemnya Adam. Ini ada di Kejadian 5 ayat 3, ya. Jadi dalam Kejadian 1, ya, dalam konsep Ibrani, kemiripan bukanlah penampilan fisik tapi fungsi daripada Adam. Idenya jelas, ya, bahwa manusia itu mewakili sesuatu tentang Tuhan, termasuk kehadirannya di dunia dan otoritasnya. Jadi semua ciptaan lainnya itu berada di bawah kuasa Adam atau kuasa manusia. Ketika mereka melihat Adam, mereka melihat Tuhan. Karena kita tahu dari bagian lain bahwa kemiripan kita dengan Tuhan ini bukan soal memiliki lengan, tangan, atau bagian tubuh lainnya, tetapi tentang otoritas dan fungsi manusia di bumi. Tidak ada satupun dari ciptaan Tuhan lainnya, ya, baik hewan ataupun malaikat, yang merupakan selem atau yang serupa, ya, di dalam demut, ya, atau gambarnya Allah atau gambar Tuhan. Kita menyerupai atributnya dan mempunyai fungsi sebagai Tuhan dan Allah di bumi. Kita lihat dulu nih, Kejadian 9 ayat 5-6. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu,
Aku akan menuntut balasnya, dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut selem atau gambarnya sendiri. Nah, satu-satunya referensi di luar Alkitab kita ya yang mengatakan bahwa kita ini diciptakan menurut demut ya, menurut gambar dan rupa selem ya. Itu adalah prasasti di Tel El Fakaria. Ya, ini adalah prasasti bilingual, jadi dua bahasa ya. Prasasti dwi bahasa ini ditemukan ya di patung Adat Iti, ini dewa Adat Iti dan Raja Hadad Yiti ya. Jadi Neo Asiria ini Raja Gusana dan Sikan yang ditemukan pada akhir tahun 1970-an. Prasasti ini menggunakan dialek Assyria dari Akkadia dan Aram. Ini adalah prasasti Aram yang paling awal. Di situ dikatakan patung ini dibuat menyerupai Demut dan Selem, ya, menyerupai gambar dan rupa daripada Raja Hadad Yiti atau rupa dan gambar daripada dewa Adat I yang dia sembah. Jadi di dalam Alkitab kita, Musa dan para nabi itu menulis mengenai persamaan derajat, ya, mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia lainnya. Kita lihat di Mazmur 8, ini adalah Mazmur Daud. Dikatakan manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Yahweh Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jadi Daud ini mengerti sekali apa yang ditulis dalam kitab Taurat ya, bahwa Adam atau manusia itu dijadikan sebagai raja atas bumi ini ya, untuk mendirikan kerajaan Allah di sini. Nah, ini ada pesan yang sangat signifikan dan mempunyai benang merah ya dengan pesan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Dia mengembalikan kembali ya kerajaan Allah yang hilang ya, yang hilang dari Adam ini. Ya, dia mengembalikan lagi otoritas manusia atas bumi ini. Ketika Musa menulis mengenai penciptaan manusia, teman-teman, atau penciptaan Adam, ya, Adam ini juga merupakan gelar atau title. Jadi di dalam bangsa-bangsa timur dekat purba pada waktu itu, Adam ini juga dikenal dengan nama Adamu, ya, Alamu, Ilamu, Adamtu. Ya, itu ada di dalam inskripsi-inskripsi timur dekat purba. Adam itu artinya manusia, teman-teman. Jadi Adam ini merupakan tipologi daripada Yesus. Yesus itu di dalam Alkitab kita disebut the last Adam atau Adam yang terakhir. Jadi kalau kita ingin memahami siapa manusia Yesus itu, maka kita harus kembali kepada kitab Kejadian, siapa Adam yang pertama. Ya, untuk mengerti siapa Adam yang terakhir, kita harus mengerti siapakah Adam yang pertama ini dan apa yang terjadi dengan Adam yang pertama. Ya. Adam itu artinya diambil dari Adamah. Adamah itu tanah. Adam ini juga adalah nama manusia pertama. Adam berkaitan dengan dam, darah, dan berarti jamak. Jadi segala sesuatu yang berakhiran dengan M atau mem, ya, di belakang nama Adam ini mem, itu artinya jamak, bukan hanya satu. Ya, artinya Adam ini mewakili semua manusia. Dan kita ini adalah dikatakan benihnya Adam, sebab kita ini berada di dalam buah pinggangnya Adam. Karena itulah kejatuhan Adam adalah kejatuhan seluruh ras umat manusia. Ini adalah hukum yang ditetapkan Tuhan. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Kenapa bisa dengan kejatuhan Adam? Ini merupakan kejatuhan seluruh ras manusia. Karena kita ini disebut benih di dalam buah pinggangnya Adam. Ya, ini adalah hukum yang Tuhan tetapkan. Sama seperti hukum perpuluhan. Kita melihat di Ibrani 7 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian nih, teman-teman. Maka dapatlah dikatakan ya bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab Lewi ini masih berada di dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Artinya apa, teman-teman? Artinya Lewi itu belum ada
Lewi itu lahirnya baru ratusan tahun, ya, baru ratusan tahun setelah Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek itu. Tapi dikatakan ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek itu, ketika Melkisedek menyongsong dia, ya, sepulangnya dia dari menyelamatkan Lot, ya, keponakannya, Lewi juga sudah memberikan persepuluhan karena Lewi itu berada di dalam tubuhnya Abraham, berada di dalam buah pinggangnya Abraham. Jadi Lewi merupakan benih yang berada di dalam buah pinggangnya Abraham. Ya, ini adalah hukum yang Tuhan tetapkan, teman-teman. Ya, karena itu kejatuhan Adam adalah kejatuhan seluruh umat manusia. Nah, Adam di sini diberikan nafas kaim, artinya nafas-nafas kehidupan. Ada banyak kehidupan di dalam Adam. Ya, bahkan di dalam teologi Yahudi, roh kita itu ada 5, teman-teman. Ya, kebayang ya, roh manusia itu dibagi lagi menjadi 5. Jadi jamak. Ya, keluarnya jamak, teman-teman. Tapi bukan berarti ada banyak Adam di situ, ya. Tuhan simple, dia ingin berbicara di sini dan Musa ingin menulis bahwa Tuhan itu menciptakan ras manusia pada waktu itu. Nah, dengan kejatuhan Adam ini, teman-teman, maka kita semua sudah berada di dalam kondisi yang dijatuhi hukuman pada waktu itu. Sudah kena kutuk akibat dosa yang dilakukan oleh Adam. Inilah yang ditebus oleh Yesus. Sekarang kita melihat dulu nature daripada Adam, ya. Adam ini mempunyai sifat terayun. Jadi dia mempunyai tubuh fisik, dia mempunyai jiwa atau kesadaran diri, dan dia punya karakter roh. Artinya Adam itu dengan tubuh fisiknya itu bisa kontak, berhubungan dengan dunia materi, ya, atau dunia fisik. Dia bisa berkomunikasi dengan sesama dan semua makhluk lain. Dia juga mempunyai yang namanya jiwa atau kesadaran terhadap diri sendiri, ya, mengenai siapa dia. Adam ini makhluk yang cerdas, teman-teman. Ya, makanya tidak diceritakan pada waktu Adam mesti dari bayi sekolah lagi. Siapa yang ngajarin dia membaca? Apakah Adam bisa menulis? Siapa yang ngajarin Adam ngomong pada waktu itu? Kok tiba-tiba diceritakan Adam menamai binatang-binatang hebat banget gitu ya? Ya, istilahnya baru diceritakan beberapa jam, dia sudah memberi nama loh kepada binatang-binatang. Kita aja milih nama aja bingung-bingung, betul nggak, teman-teman? Ya, Adam itu diceritakan dengan begitu cerdas pada waktu itu. Ya, tapi Adam juga satu-satunya makhluk di dimensi fisik yang bisa berkomunikasi dengan Allah karena dia diberikan roh yang unik, beda dengan roh binatang. Nah, kita percaya bahwa penciptaan Adam, ya, seluruh ras umat manusia ini berasal dari satu darah atau satu orang saja. Kita lihat ini. Kisah Rasul 17 ayat 26. Paulus berkata demikian. Dari satu darah saja, dari satu orang, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi inilah teologi Alkitab, teman-teman. Musa mau menulis dari mana manusia ini berasal. Kenapa sih kita ini dalam kondisi dunia yang jatuh, ya, ada penyakit, ada kematian. Dari mana nih asalnya? Ini yang Musa mau sampaikan kepada kita, teman-teman. Tadi kita sudah membahas, ya, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar atau rupanya Allah. Tapi kita harus berhati-hati, teman-teman, bahwa Allah di dalam Alkitab kita itu adalah roh. Jadi dia tidak berwujud, dia tidak mempunyai bentuk fisik, ya. Dia bisa mengambil rupa apa saja. Sekarang kita lihat di Ulangan 4 ayat 15 sampai 19. Musa menulis seperti ini. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Yahweh berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi, dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Yahweh Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Jadi Tuhan kita itu adalah roh, ya, dia tidak mempunyai wujud fisik, tapi Tuhan itu bisa mengambil rupa apa saja, ya, sehingga kita bisa melihat dia dalam rupa apa saja, teman-teman, ketika dia menampakkan diri di dalam dimensi yang lebih rendah. Di Kejadian 1 ayat 27 dan 28, ya, ketika Tuhan menciptakan Adam, dikatakan demikian, lalu Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, di dalam gambar Allah, gambar Elohim, diciptakannya, bara dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka.
Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka ada dua unsur yang keluar, ada kejamakan yang keluar di sini, yaitu unsur maskulin dan feminim di dalam ciptaannya. Di mana yang keluar adalah dua entitas. Jadi Tuhan menciptakan keluarga, ya, laki-laki, perempuan, kemudian anak-anak. Jadi Tuhan memerintahkan mereka untuk beranak cucu. Ya, ini adalah kejamakan di dalam diri Allah. Sesuai urutannya, maka Adam yang maskulin itu diciptakan lebih dulu. Dan kemudian dari sisinya keluarlah feminim, yaitu Hawa atau Hawa. Tuhan memberkati mereka dan berkata, "Be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish in the sea, the fowl of the air, and over every living thing that move upon the earth." Nah, ini adalah konsep yang sangat berbeda dengan Islam, teman-teman. Jadi Islam, ya, itu mengarahkan pandangannya kepada surga. Ya, kebanyakan orang Kristen juga gitu ya. Rumah kita di surga gitu ya. Kita mengarahkan hal, pokoknya dunia ini nggak penting, dunia ini fana. Tapi Musa menulis di sini tidaklah demikian, teman-teman. Musa menulis tujuan awal Tuhan menciptakan kita adalah untuk have dominion, untuk mempunyai otoritas dan kuasa di bumi, bukan di surga. Di bumi. Nah, ini nanti kita akan bedah lebih dalam lagi ketika kita membahas mengenai the kingdom of heaven. Ya, atau kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga yang dimaksud oleh Yesus? Jadi Tuhan itu menciptakan supaya manusia berkuasa di bumi, teman-teman. Makanya nanti di Wahyu 21 dikatakan manusia itu akan balik lagi ke bumi tempatnya, bukan di surga. Di bumi yang baru. Kenapa? Karena itu adalah hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Manusia itu tidak bisa dilepaskan dari materi pembuatnya. Ya, ini kita melihat di dalam hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Hukum kedua. Ya, makanya air itu yang merupakan unsur daripada penciptaan hewan-hewan di air, ikan dan sebagainya. Ikan itu nggak bisa dikeluarkan dari habitatnya, teman-teman, dari air. Kenapa? Dia diciptakan dari situ. Dia tidak bisa dilepaskan dari materi. Tumbuhan misalnya tidak bisa dicabut dari tanah. Ketika kamu mencabutnya, dia mati karena dia diciptakan dari unsur tanah dan unsur air di situ. Demikian juga manusia, teman-teman. Diciptakan dari dua unsur, dari debu tanah, ya, dari kefanaan, dimensi fisik, dan dari roh Elohim. Ya, atau nafas Elohim. Jadi manusia itu tidak bisa dilepaskan dari bumi dan juga tidak bisa dilepaskan dari Allah. Ketika manusia dipisahkan dari Allah, kita mati. Itu maksudnya, teman-teman. Kemudian Yesus itu adalah gambar Allah yang kelihatan atau kita sebut dengan imago Dei. Ya, ini ada di Kolose 1 ayat 15, 2 Korintus 4 ayat 4. Kita manusia itu diciptakan menurut originalnya, yaitu Yesus. Ya, jadi originalnya, ya, manusia yang sejati itu adalah Yesus, sang imago Dei. Sehingga ketika Adam dan seluruh ras manusia ini rusak, jatuh di dalam dosa, kita ini ibarat kopiannya, ya, ditumpahin tinta gitu ya. Waduh, bleber kemana-mana gitu ya. Ini udah rusak nih, teman-teman. Ya, kopi kita ini merupakan kopian daripada Adam. Rusak semua nih seanak-anak cucunya. Tapi kita masih punya pelatnya yang asli. Ya, kita masih punya cetakannya yang asli. Siapa itu? Yesus yang sulung, ya. Nah, Tuhan itu masih punya original yang tidak rusak, yaitu Yesus sang firman itu yang diutus Bapa ke dalam dunia untuk menebus saudara-saudaranya. Jadi kita ini dipulihkan, diangkat kembali menurut citra Yesus, ya, menurut sang imago Dei itu. Sekarang kita melihat di Kejadian 2 ayat 7 ketika Tuhan membentuk Adam, ya. Yahweh Elohim membentuk Adam dari debu tanah, artinya dibentuk dari kefanaan. Dan kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Ini kata yang jamak, ya. Nesema kayim, artinya nafas-nafas kehidupan. Ada banyak kehidupan di dalam Adam sehingga Adam itu bisa mereproduksi dirinya sendiri, mereplikakan dirinya sendiri. Ya, manusia itu diberi kemampuan sama seperti biji di dalam tumbuh-tumbuhan, ya, sehingga tumbuhan itu bisa mereproduksi dirinya sendiri. Diberikan kehidupan sama Tuhan di situ. Ya, benih. Jadi manusia ini adalah makhluk rohani di dalam bejana tanah atau dalam tubuh tanah. Ada dua unsur di dalam diri manusia. Adam itu artinya kemerahan, ya, karena dibuat dari tanah yang merah, ya, di mana dikatakan dalam komentar Flavius Josephus, tanah yang merah ini adalah the origin earth, ya, tanah yang masih asli, yang masih murni. Aleph ini juga berarti ada unsur ilahi di dalam kata Adam, ya, Aleph, ya, itu ada unsur ilahinya di situ. Dam itu juga berarti darah, ya, jadi manusia itu adalah makhluk yang kemerah-merahan yang ada darahnya di dalamnya, ya. Kemudian Adam diciptakan dari adamah, dari tanah, diambil dari tanah.
Tuhan memberikan nesemah kayim, nafas-nafas kehidupan. Jadi the purpose of God created Adam, jadi tujuan Tuhan menciptakan Adam adalah untuk mempunyai kuasa, dominion, atau otoritas atas bumi, atas dimensi fisik ini. Hal ini berbeda ya teman-teman ya, dari agama yang mengarahkan tujuannya pada dunia akhirat ya. Sehingga di dalam Islam itu dikatakan katanya Allah memberikan perintah pertama kali sholat itu 50 kali, kebayang ya. Jadi 1 kali 24 jam itu kerjaannya sholat terus ya. Kadang-kadang sholat Jumat sampai 2 jam ya, sampai lupa balik lagi ke kantor kalau para karyawan atau para pegawai itu. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti the purpose of life, tujuannya mereka akhirat. Padahal Taurat jelas mengatakan, Musa menulis di sini di dalam kitab Taurat ya. Tujuan Tuhan itu supaya kita ini berkuasa atas bumi. Maka kita melihat tidak ada kemajuan di dalam negara-negara Islam, teman-teman. Kenapa? Tidak ada penemuan yang penting. Ya, sehingga di dalam negara Islam itu tidak ditemukan namanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bahkan yang membangun Ka'bah, ya, kota Mekah itu insinyur-insinyur didatangkan dari Amerika. Gak bisa bangun sendiri, teman-teman. Kenapa? Karena pikiran mereka itu ya sudah didoktrin yang namanya dengan surga, nanti ketemu para bidadari ya, bidadari berdada montok, itu yang dimasukkan ke dalam otak mereka. Ya. Di dalam Islam Adam itu diciptakan di jannah, di surga, kemudian dibuang ke Sri Lanka, turun ke bumi. Ini berbeda dengan Alkitab, berbeda dengan doktrin Taurat, Alkitab kita. Jadi bagaimana pandangan kita terhadap tulisan Musa di Kejadian 1 sampai 11, yaitu sejarah dunia purba, teman-teman. Ada yang menganut pandangan bahwa Kejadian 1 sampai 11 ini bukan merupakan fakta sejarah, tapi hanya merupakan kisah-kisah yang diceritakan ulang oleh Musa, ya, kemudian ditulis dalam bentuk perumpamaan. Ya, jadi memang Musa menulis dalam bentuk tipologi. Misalnya tadi saya mengatakan di Kejadian 1, Musa itu mau menekankan siapa sih yang menciptakan alam semesta ini? Ya, kemudian apa tujuan alam semesta ini diciptakan? Yaitu membuat bait, membuat rumah, ya, supaya manusia ini bisa tinggal di dalamnya. Dan Tuhan ini mau masuk ke dimensi fisik. Dia membuat rumah bagi dirinya di situ, ya, di alam semesta ini, di dimensi fisik. Itu yang mau ditekankan oleh Musa. Maka dia mengatakan penciptaan itu, ya, 6 hari. Kemudian pada hari ke-7 Allah itu masuk di dalam baitnya. Itu yang Musa mau tulis. Kemudian Kejadian 2, Musa itu mau menulis menekankan mengenai apa sih perkawinan, apa sih peran suami dan peran istri di dalam perkawinan, asal muasal daripada ikatan suami dan istri. Kemudian istri itu tunduk kepada suami. Kenapa? Karena dia diambil dari sisinya Adam. Itu yang Musa mau tulis, teman-teman. Tetapi ya, kita harus mengerti dan percaya bahwa apa yang Musa tulis bukan hanya merupakan tipologi atau perumpamaan atau simbol, tapi juga merupakan tokoh sejarah atau fakta sejarah. Adam dan Hawa adalah tokoh sejarah. Sekarang kita mau melihat dulu. Yesus menegaskan penciptaan khusus Adam dan Hawa pada awalnya, itu di Markus 10 ayat 6. Apakah Yesus bicara mengenai dongeng? Kemudian Lukas menghubungkan garis keturunan manusia Yesus dengan Adam di Lukas 3 ayat 38. Yesus menghubungkan doktrin perkawinan dengan Adam dan Hawa di Matius 19 ayat 4 sampai 6. Paulus menghubungkan doktrin gereja dengan Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu sama dengan tipologi, ya, atau tipikal daripada Yesus Kristus dan sang gereja. Maka Yesus itu disebut mempelai pria, gereja itu disebut mempelai wanita. Ada tipologinya. Ya, tadi saya mengatakan kalau kita mau memahami siapakah Yesus sebagai the last Adam atau Adam yang terakhir, kita harus memahami siapakah Adam yang pertama itu. Ya, maka kita bisa mendapat gambaran yang penuh. Ini ada di Efesus 5 ayat 30 sampai 32. Kemudian Paulus berargumen untuk tatanan keluarga, ya, itu dia korelasikan lagi, dia hubungkan dengan Adam dan Hawa di 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 12. Kemudian Paulus menghubungkan asal muasal dosa ke dunia itu dengan Hawa di 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 14. Paulus juga menghubungkan kematian dari dosa dengan Adam di Roma 5 ayat 12-14, 1 Korintus 15 ayat 22. Jadi apakah yang dikutip oleh Yesus, para rasul ini merupakan dongeng, teman-teman? Di 1 Timotius 4 ayat 7, ya, Paulus menulis surat nih kepada Timotius, dikatakan ini, tapi jauhlah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Di 2 Petrus 1 ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya.
Ya, jadi kita itu dilarang mengikuti yang namanya dongeng-dongeng. Tapi kita mau melihat lebih dalam, teman-teman, ya. Apa sih yang ditulis Musa di dalam kitab Taurat? Nah, kalau Yesus dan para rasul mengutip semua ini dari kitab Taurat, maka mau nggak mau kita harus belajar kitab Kejadian atau kitab Taurat Musa ini, teman-teman. Sekarang kita mau melihat, teman-teman, ketika Adam memberi nama semua binatang, kenapa ini dicatat oleh Musa, teman-teman? Kalau kita membaca ini kayaknya kita langsung skip gitu ya. Ini nggak penting banget gitu ya. Kenapa Adam itu memberi nama semua binatang? Tapi ada makna yang lebih dalam di situ, teman-teman. Bukan hanya sekedar memberi nama di situ. Kita lihat dulu di Kejadian 2 ayat 19. Lalu Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ini adalah hukum ketiga, ya, atau hukum kehidupan ketiga yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kamu memberi nama sesuatu, artinya kamu mempunyai otoritas atas makhluk itu. Ya, makanya nama perempuan itu selalu mengikuti nama suaminya, teman-teman, ketika dia menikah. Ya, selalu diambil nama suaminya. Kenapa, teman-teman? Karena kalau kamu memberi nama, ya, kepada seseorang atau kepada sesuatu, kamu berkuasa, kamu memiliki otoritas atas dia. Ya, sama ketika Yesus mengusir setan atau mengusir roh jahat. Yesus bertanya, siapa namamu? Roh jahat itu mengatakan legion karena mereka banyak. Yesus sedang menunjukkan otoritasnya atas dimensi roh pada waktu itu. Ketika kamu menamai sesuatu, artinya kamu mempunyai otoritas atas dia. Makanya perempuan harus mengambil nama suaminya. Ya, nggak terbalik, teman-teman. Kenapa? Laki-laki mempunyai otoritas atas wanita. Nah, ketika Adam, ya, diberikan otoritas sama Tuhan untuk memberi nama, itu bukan sekedar nama. Oh, kamu lucu ya kelihatannya ya, Dogi, kamu namanya Papi, ya, kamu namanya kelinci, kamu namanya kodok, kamu namanya singa, kamu namanya gajah. Bukan sekedar memberi nama, teman-teman. Tapi Tuhan memberikan manusia benar-benar otoritas dan dia sedang mempraktekkan yang namanya dominion atau kuasanya atas bumi ini. Dan ketika di bawah Tuhan, ya, itu dalam rupa tanah, masih bentuknya masih tanah begitu. Ketika Adam memberi nama menjadi makhluk yang hidup. Wow, ya. Ketika Adam memberikan nama, they become a living thing. Mereka menjadi makhluk yang hidup. Ini kuasa yang demikian besar yang diberikan Tuhan kepada manusia atau kepada Adam itu. Ya, ini adalah hukum ketiga yang ditetapkan oleh Tuhan. Sekarang kita melihat apa tujuan Tuhan menciptakan Adam atau menciptakan manusia. Ini juga menjadi tujuan hidup kita. Jadi kita harus tahu untuk apa kita ini diciptakan. Di Wahyu 5 ayat 9 sampai 10, ini penglihatan Rasul Yohanes. Ya, ketika nanti segala sesuatu sudah berlalu, langit yang pertama dan bumi yang pertama ini akan dibakar dengan api, maka Rasul Yohanes melihat sesuatu yang baru di situ. Dikatakan demikian, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka metrai-metrainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi dalam teologi Alkitab, Mesias datang ke dunia itu bukan hanya untuk menebus dosa, tapi mengembalikan status Adam atau kemanusiaan atau humanity ini sebagai raja dan imam di bumi. Karena Adam yang pertama ini sudah meleset dari statusnya yang semula. Makanya Yesus ketika di bumi berkali-kali berkhotbah tentang kerajaan surga. Dan pesannya yang paling penting sebelum dia naik ke surga adalah tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka, dia Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda dia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari, perhatikan di sini, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus itu mengambil kembali kerajaan surga yang diserong dengan memberikan kuasa atau Roh Kudusnya.
Dan di Kisah Rasul 2, ketika Petrus berkhotbah, di seluruh Yahudi dari segala bangsa itu mendengarnya dalam bahasa mereka sendiri. Ya, orang-orang Yahudi di seluruh kolong langit ini dikatakan demikian, dikembalikan ya, mendengar Petrus berkhotbah di dalam bahasa mereka masing-masing. Ini adalah awal pengutusan gereja atau eklesia Tuhan mengambil alih kembali kerajaan surga di bumi. Jika kita mempelajari Alkitab, maka kita tahu ada 3 kali pemberontakan. Dan pemberontakan ini selalu dilakukan di dalam dimensi roh dan dimensi fisik. Ya, jadi ada anak-anak Allah yang melakukan pemberontakan di dimensi roh dan anak-anak Adam atau anak-anak manusia yang memberontak di dimensi fisik. Ada 3 kali pemberontakan yang terjadi, yaitu di Kejadian 3, Kejadian 6, dan Kejadian 11. Di mana di Kejadian 11 ini Tuhan memecah manusia menjadi jumlah bilangan bangsa-bangsa, diserahkan Tuhan kepada lesser divine being, jadi roh-roh teritorial, ya, dewa-dewa yang lebih rendah, dan dewa-dewa ini menguasai teritorial tertentu atau bangsa tertentu. Ya, makanya setiap bangsa itu mempunyai dewanya masing-masing. Tetapi dikatakan bahwa Yakub adalah undian yang jatuh ke tangan Allah. Jadi Yakub adalah milik Tuhan, katanya, ya. Nah, kita lihat dulu nih. Pada waktu Roh Kudus turun di hari Pentakosta, ya, di Kisah Rasul 2, Tuhan itu mengambil kembali bangsa-bangsa yang diserakkan ini, dimasukkan kembali, dicangkokkan kembali ke dalam kerajaan surga. Kita lihat ini, hari Pentakosta atau Shavuot. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang apa? Bertebaran. Kata yang dipakai di sini adalah diameriso, dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka bingung, jadi kacau balau. Ya, kata yang dipakai di sini adalah sukceo. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Kata diameriso ini adalah bahasa Yunani di dalam terjemahan Septuaginta, dipakai juga, ya, terdapat pada Ulangan 32 ayat 8 ketika Tuhan membagi atau mengundi seluruh bangsa-bangsa sesuai dengan bilangan anak-anak Allah, ya. Jadi seakan-akan Tuhan itu membagi-bagi. Kata sukceo atau membingungkan ini juga terjemahan Septuaginta untuk Kejadian 11, yaitu Menara Babel, di mana Tuhan mengacaukan bahasa-bahasa manusia. Bahasa roh atau bahasa lidah ini adalah antitesis dari kekacauan bahasa di Menara Babel. Kita lanjutkan lagi baca di Kisah Rasul 2. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kalau kita perhatikan di sini, ini mewakili semua bangsa-bangsa yang diserakkan Tuhan dari Menara Babel. Jadi Tuhan itu take back, ya, atau mengambil alih semua bangsa-bangsa dari kerajaan maut dipindahkan ke dalam kerajaan surga. Ketika Yesus mengusir setan-setan dari bangsa-bangsa Goyim, mereka memanggil Yesus dengan anak Allah atau anak dari yang maha tinggi. Istilah ini ada di dalam Ulangan 32 ayat 8, di mana roh-roh ini mengenal Yesus sebagai anak dari yang maha tinggi. Yesus mengambil kembali klaim atas kerajaan bangsa-bangsa lewat kebangkitannya. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam itu menyerahkan kuasa atau otoritas atas dunia ini kepada iblis. Mazmur 115 ayat 16 dikatakan demikian, langit itu langit kepunyaan Yahweh, atau surga itu surga kepunyaan Yahweh. Jadi dominion Allah itu adalah di surga. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Kita lihat nih, di Lukas 4 ayat 6, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, iblis berkata kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu,
sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar selem dan rupa atau demut kita, supaya mereka berkuasa atau memiliki dominion atas apa? Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kesamaan atau ketika manusia diciptakan menurut selem dan demut, menurut gambar dan rupa Allah, artinya kita memiliki kuasa atau dominion, sama seperti Tuhan memiliki kuasa atau dominion. Kekuasaan atau dominion Tuhan itu ada di surga. Tetapi bumi ini telah diberikan kepada anak-anak manusia, supaya manusia itu mempunyai kuasa atau otoritas yang sama. Nah sayangnya, Adam yang pertama itu gagal. Karena itu kuasa atas bumi ini diserahkan kepada iblis. Yesus merebut kembali kuasa, otoritas atas kerajaan surga di bumi ini dari iblis. Kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Yesus sebagai Adam yang terakhir mengambil kembali apa yang telah diserahkan oleh Adam yang pertama. Pencobaan iblis merupakan peperangan rohani sebagai antitesis dari peperangan rohani pertama, di mana Adam yang pertama itu kalah oleh iblis. Jadi konsep Mesias dalam teologi Yahudi itu bukan cuma menebus dosa, tetapi mengembalikan kerajaan surga, mengembalikan apa yang telah hilang akibat dosa dan pemberontakan manusia dan dimensi roh. Di mana itu? Pemberontakan manusia dan pemberontakan anak-anak Allah di dimensi roh itu terjadi 3 kali. Di Kejadian 3, Kejadian 6, dan Kejadian 11. Dan Mesias mengambil kembali semua otoritas atas bumi ini dan dimensi roh ini dikembalikan ke dalam tangan Adam. Oke, tadi kita sudah belajar bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya manusia memiliki kuasa atau dominion atas bumi ini. Sekarang kita lihat di Matius 16 ayat 15 sampai 20. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, bukan darah dan daging, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu," perhatikan ini sangat penting teman-teman, "engkau adalah Petros atau Petrus, ya, artinya batu kerikil, dan di atas Petra atau batu karang yang besar ini, aku akan mendirikan eklesiaku," kata Yesus, "dan Hades atau alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Sekarang kita lihat teman-teman, di atas pengakuan Petrus, ya, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus mendirikan eklesia. Apa sih artinya eklesia teman-teman? Kalau kita lihat dari akar katanya, eklesia ini bukanlah istilah agamawi, ya, atau istilah yang dipakai di dalam agama tertentu, tetapi eklesia ini adalah istilah politik, ya. Eklesia adalah majelis politik warga negara Yunani di Athena dan Efesus kuno. Khususnya pertemuan berkala warga Athena untuk melakukan urusan publik dan untuk mempertimbangkan usulan yang diusulkan oleh dewan. Eklesia artinya dipanggil, kaleo keluar. Jadi dipanggil keluar atau dipisahkan. Jadi dewan ini dikhususkan, ya, sebagai dewan pertimbangan yang mempengaruhi suatu kota, ya, memberikan keputusan-keputusan, pertimbangan-pertimbangan, ya, dan keputusan-keputusannya itu menjadi suatu hukum, ya, kemudian mempengaruhi masa depan kota itu, ya, jadi menjadi garam dan terang di kota itu. Nah, Tuhan memanggil kita seperti eklesia ini teman-teman, untuk mempengaruhi, mengubah wajah suatu kota atau suatu daerah. Ini adalah tugas gereja. Jadi gereja itu bukan hanya kumpulan orang-orang rohani yang berdoa teman-teman, tapi Tuhan memanggil kita menjadi terang dan garam, keluar, ya, untuk mempengaruhi suatu kota. Jadi tadinya kota yang suam-suam kuku, yang mati, ya, yang tidak ada nama Yesus di situ, tidak ada gereja di situ, ya. Tuhan memanggil kita untuk merubah kota itu, teman-teman. Nah, inilah artinya eklesia. Inilah artinya panggilan kita sebagai jemaat Tuhan.
Nah, dengan demikian kita dapat melihat bagaimana kata ini digunakan ya, eklesia, untuk menunjukkan sebuah majelis sipil dari orang-orang yang terpilih dan dipanggil untuk membuat keputusan penting dan menentukan nasib suatu kota, mempengaruhi secara politik dan hukum nasib suatu kota. Nah, kita ini sebagai eklesia dipanggil untuk mempengaruhi suatu kota atau region dengan Kristus sebagai rajanya. Kita lihat dulu nih teman-teman, ketika ada keributan, ya Paulus dan Silas ini disidangkan, yang mau dibawa, kemudian Yason ini melindungi mereka. Ya, jadi Yason ini menerima mereka menumpang di rumahnya. Kemudian dikatakan orang-orang itu berteriak-teriak, mereka mau Paulus dan Silas ini dibawa ke sidang gitu ya, diseret, dimasukkan ke dalam penjara. Mereka mengatakan demikian nih. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ini dicatat di Kisah Rasul 17 ayat 7. Jadi yang diberitakan oleh para rasul waktu itu adalah suatu kerajaan baru, teman-teman. Suatu sistem pemerintahan baru. Di mana pemerintahan baru ini secara rohani mempengaruhi kerajaan-kerajaan dunia pada waktu itu. Jadi gereja Tuhan itu memberitakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Yesus ini memerintah. Jadi tujuan Tuhan mendirikan eklesia atau jemaatnya adalah supaya kerajaan surga itu diperbesar di bumi. Jadi semakin memperbesar, memperluas kerajaan surga ini yang ada di bumi. Ini adalah panggilan kita sebagai eklesianya Tuhan. Ini artinya tubuh Kristus dipanggil untuk memerintah, mempengaruhi nasib suatu kota, menjadi garam dan terang. Rasul-rasul ini membangun suatu kerajaan yang mereka beritakan itu adalah kerajaan surga, bukanlah suatu organisasi gereja. Nah, inilah yang Yesus mau, supaya kita memperluas kerajaan surga di bumi. Jadi kita melihat bahwa pada mulanya, in the beginning, Tuhan itu menciptakan kesatuan dimensi roh atau surga dengan dimensi fisik atau bumi untuk hidup berdampingan. Tuhan itu mempunyai anak-anak Allah dan anak-anak manusia atau anak-anak Adam. Dia memperluas kerajaannya ke dimensi fisik, yaitu dimensi yang paling rendah. Ya. Dia membuat keharmonisan antara dua dimensi ini, sehingga Adam itu bisa memerintah kerajaan surga di bumi. Di dalam Alkitab ada 3 kali kejatuhan Adam dan anak-anak Allah. Ya, jadi kejatuhan Adam di dimensi fisik dan kejatuhan anak-anak Allah di dimensi roh. Inilah dosa asal, yaitu pemberontakan yang terjadi baik di dimensi roh maupun dimensi fisik. Di Kejadian 3, ya, di mana iblis sudah jatuh, dia membawa Adam dan seluruh ras manusia jatuh bersamaan dengan Adam. Di Kejadian 6, di mana anak-anak Allah jatuh bersama dengan anak-anak Adam dengan kawin campur, dan di Kejadian 11, di mana terjadi pemberontakan oleh roh-roh teritorial dan anak-anak manusia, ya, dengan membuat sigurat, yaitu menara Babel. Kita lihat di Ulangan 32 ayat 8-9. Musa menulis demikian, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan diameriso, ya, milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika dia memisah-misah anak-anak manusia, maka dia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Allah. Tetapi bagian Yahweh ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Jadi Yakub itu adalah undian yang jatuh ke tangan Tuhan, dikatakan demikian, ya. Nah, inilah 3 pemberontakan di dalam dimensi roh dan dimensi fisik yang melepaskan bumi dari otoritas kerajaan surga. Jadi nanti mengenai kerajaan surga atau the kingdom of heaven dan mengenai kunci-kunci kerajaan surga ini nanti akan kita buatkan seri pelajaran khusus supaya kita bisa tahu tujuan Tuhan dan tujuan Yesus menebus dosa kita dan mengembalikan kerajaan surga ini di bumi. Oke, kita akan akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca kitab Wahyu, bagaimana Tuhan akan sekali lagi bertabernakel di tengah-tengah manusia dan menyatukan kembali dimensi roh dengan dimensi fisik ini. Kita baca di Wahyu 21 ayat 1-2. Ini adalah penglihatan Rasul Yohanes. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Kemudian Wahyu 21 ayat 10-11, lalu di dalam roh dia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan dia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa
adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Kemudian di Wahyu 22 ayat 5, dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi ini adalah tujuan Tuhan, yaitu membangun kembali apa yang sudah hilang dari Adam yang pertama dan membuat kita menjadi raja-raja yang mempunyai dominion otoritas atas bumi. Dan sekali lagi Tuhan menyatukan dimensi roh dengan dimensi fisik dan bahwa dia akan bertabernakel atau berdiam di tengah-tengah manusia. Karena itu di Wahyu 17 ayat 14 dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena Yesus atau anak domba itu, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Oke, sampai sini saja pelajaran kita kali ini. Kita akan membahas mengenai asal-muasal perkawinan pada video selanjutnya. Salam! Knock knock. Who's there? It's Gracio. Hey, guys. Hi, Gracio. Hey guys, don't you think it's a wonderful day to go outside and play? Yeah, looks like it. The wind is blowing. The birds are singing. The fishes are dancing. So what are you waiting for? Let's go! Now tell me, what else do you see? When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I lift my hands and let my praises rise. When I look out to the sea, creatures below swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Slide to your left, hey. Slide to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. Jump to your left, hey. Jump to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I lift my hands and let my praises rise. When I look out to the sea, creatures below Swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Slide to your left, hey. Slide to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. Jump to your left, hey. Jump to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. Slide to your left, hey. Slide to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. Jump to your left, hey. Jump to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. I sing praises to you, oh Jesus. I know
beautiful day to go outside and play? Yeah, looks like it. The wind is blowing. The birds are singing. The fishes are dancing. So what are you waiting for? Let's go! Now tell me, what else do you see? When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I lift my hands and let my praises rise. When I look out to the sea, creatures below swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Slide to your left, hey. Slide to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. Jump to your left, hey. Jump to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I lift my hands and let my praises rise. When I look out to the sea, creatures below swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Slide to your left, hey. Slide to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. Jump to your left, hey. Jump to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know I'm made by you. I will jump and dance for you, my Jesus. I know you love me so. Slide to your left, hey. Slide to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. Jump to your left, hey. Jump to your right, hey. 'Cause he loves everything about you and me. I sing praises to you, oh Jesus. I know